Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kelima akan memaparkan materi mengenai aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sipa Nur Azmi dan dengan dua rekan saya yang bernama Sekar AS Maijila Ananda dan Devi Monia. Di sini saya akan memaparkan definisinya. Definisi aset tetap merupakan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Secara umum, ciri aset tetap adalah sebagai berikut. A. Usia manfaatnya lebih dari 1 tahun. B. Diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan. C. Bersifat permanen. D. Tidak dimaksud untuk diperjualbelikan. Aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu A. Aset tetap berwujud, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. B. Aset tetap tidak berwujud, misalnya goodwill, franchise, trademark, dan copyright. Menurut akuntansi, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Diestimasi memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Yang tadi contohnya bangunan, tanah, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Menurut perpajakan, Undang-Undang PPH Pasal 6 Ayat 1 dan PMK 096-PMK 03-2009. Aset tetap adalah harta berwujud yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mendukung usaha atau kegiatan yang menghasilkan penghasilan kena pajak, baik bersifat tetap maupun bergerak, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya, sama seperti definisi akuntansi, tetapi dalam konteks perpajakan penggunaannya terkait perhitungan penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan. Penyusutan pada dasarnya adalah alokasi sistematis atas biaya perolehan aset berwujud yang akan dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Penyusutan untuk tujuan pajak agak berbeda dengan penyusutan untuk tujuan komersial yang dilaporkan di laba rugi. Perbedaan-perbedaan tersebut umumnya merujuk pada metode penyusutan, masa manfaat harta, dan saat penyusutan mulai dilakukan. Penyusutan aset tetap menurut akuntansi. Penyusutan dalam akuntansi adalah proses alokasi sistematis dari jumlah tercatat aset tetap selama masa manfaatnya. Penyusutan dilakukan untuk mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset akibat penggunaan, usia, atau faktor lainnya. Perhitungan penyusutan dalam akuntansi mempertimbangkan harga perolehan, masa manfaat, dan nilai residu jika ada. Penyusutan ini dicatat dalam laporan keuangan untuk mencerminkan beban yang terkait dengan penggunaan aset tersebut. Jika menurut perpajakan, dalam perpajakan, penyusutan adalah alokasi biaya atas harta berwujud yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak. Penyusutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pajak seperti Undang-Undang PPH Pasal 11 dan PMK 096-PMK 03-2009. Perbedaan dengan akuntansi, penyusutan dalam perpajakan tidak mempertimbangkan nilai residu dan kategori masa manfaat, serta tarif penyusutan telah diatur secara spesifik oleh otoritas pajak berdasarkan jenis aset. Perbedaan utama antara akuntansi dan perpajakan. Tujuannya, akuntansi bertujuan memberikan informasi keuangan yang wajar, sedangkan perpajakan bertujuan untuk menghitung penghasilan kena pajak secara akurat. Dari fleksibilitasnya,
Akuntansi memberikan kebebasan dalam memilih metode penyusutan sesuai kebijakan perusahaan. Sebaliknya, perpajakan mengatur metode dan tarif penyusutan secara ketat. Dari nilai residunya, dalam akuntansi, nilai residu sering dipertimbangkan dalam perhitungan penyusutan. Dalam perpajakan, nilai residu tidak diperhitungkan, penyusutan dihitung penuh berdasarkan harga perolehan. Dari klasifikasi aset, akuntansi mengelompokkan aset tetap berdasarkan fungsinya di perusahaan. Perpajakan mengelompokkan aset tetap berdasarkan masa manfaat dan kelompok tarif penyesuaian sesuai peraturan pajak. Pentingnya pemahaman aset tetap dalam akuntansi untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara wajar. Dalam perpajakan, untuk menghitung beban pajak dengan benar dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, metode penyusutan. Dalam SAK Etap 2009-71-73, metode-metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 1. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. 2. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. 3. Metode jumlah unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut. 1. Metode garis lurus untuk kelompok pembangunan dan bukan bangunan. Kedua, metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir periode masa manfaat disusutkan sekaligus. Metode penyusutan menurut akuntansi. Dalam akuntansi, penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang dipilih sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pemilihan metode harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis aset tersebut selama masa manfaatnya. Metode penyusutan. 1. Metode garis lurus atau straight line method. Beban penyusutan yang sama setiap tahun. Ini cocok untuk aset yang penggunaannya stabil. Kedua, metode saldo menurun, declining balance method. Beban penyusutan lebih besar di awal dan menurun setiap tahun. Cocok untuk aset yang manfaatnya lebih besar di tahun-tahun awal. Lalu, metode unit produksi, unit of production method. Penyusutan berdasarkan jumlah produksi atau penggunaan aset. Ini cocok untuk aset yang manfaatnya terkait langsung dengan kapasitas produksi. Lalu yang terakhir ada metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Beban penyusutan lebih besar di awal dan menurun setiap tahun, tetapi dengan pendekatan berbeda dari saldo menurun. Metode penyusutan menurut perpajakan. Dalam perpajakan, metode penyusutan sudah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti dalam PMK 96/PMK 03/2009. Wajib pajak dapat memilih salah satu dari dua metode penyusutan berikut. Yang ke-1, metode garis lurus atau straight line method. Penyusutan dibebankan secara merata setiap tahun selama masa manfaat aset. Contoh, bangunan permanen atau aset lain yang penggunaannya stabil. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method. Penyusutan dibebankan dengan persentase tetap dari nilai sisa buku atau nilai tercatat setiap tahun, sehingga beban penyusutan lebih besar di awal masa manfaat. Contohnya mesin atau kendaraan yang intensitas penggunaannya tinggi di awal. Perbedaan akuntansi dan perpajakan dalam metode penyusutan. Fleksibilitasnya, akuntansi memberikan
fleksibilitasnya. Akuntansi memberikan kebebasan memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sedangkan perpajakan membatasi pilihan pada dua metode. Tujuannya, metode dalam akuntansi bertujuan mencerminkan manfaat ekonomis aset, sedangkan perpajakan berfokus pada perhitungan beban pajak. Ini ada kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak guna pakaian yang dimiliki dan digunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan pada umumnya dimulai pada bulan yang dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dilakukan pada bulan sesuai pengerjaannya hal tersebut. Dengan penyusutan, Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Kemudian ada kelompok masa manfaat aset. Masa manfaat adalah periode di mana aset tersebut dapat kita gunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Setiap jenis aset memiliki masa manfaat yang berbeda-beda yang telah ditentukan berdasarkan karakteristik dan kegunaannya. Misalnya tanah. Tanah itu kita susutkan karena manfaatnya tidak terbatas. Kemudian ada bangunan dan gedung. Biasanya memiliki masa manfaat antara 20 hingga 40 tahun, tergantung pada kondisi dan jenis bangunan. Kemudian ada mesin dan peralatan. Aset ini umumnya memiliki masa manfaat antara 4 hingga 10 tahun, tergantung pada jenis mesin atau peralatan yang digunakan. Kemudian ada kendaraan bermotor. Kendaraan seperti mobil atau truk biasanya disusutkan selama 4 atau hingga 5 tahun tergantung pada penggunaannya. Dan terakhir ada peralatan kantor, misalnya furniture, komputer, dan peralatan elektronik. Masa manfaatnya antara 4 hingga 8 tahun tergantung pada jenis peralatan tersebut. Kemudian ada perubahan umur manfaat. Perubahan ini merujuk pada perubahan dalam jangka waktu atau periode di mana suatu aset atau investasi diharapkan memberikan manfaat atau keuntungan. Perubahan umur manfaat ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan dalam penggunaan aset, kemudian perubahan dalam estimasi kondisi fisik, dan perubahan dalam teknologi. Perbedaan paling mendasar terkait dengan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. A. Biaya perolehan. 1. Akuntansi serta harga tunainya pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka sebesar nilai tunai summa pembayaran masa yang akan datang. Lalu untuk pertukaran aset menggunakan nilai wajar. Yang kedua, perpajakan. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya. Lalu untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa dihitung dengan menggunakan harga pasar. B. Penentuan masa manfaat. 1. Akuntansi tergantung pada justifikasi manajemen dengan mempertimbangkan faktor seperti daya pakai aset, perkembangan teknologi, pembatasan hukum. Yang kedua, perpajakan sudah diatur dalam Menteri Keuangan serta dimulainya penyusutan. Lalu C, ada yang pertama akuntansi. Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Yang kedua, perpajakan. Penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta. Lalu penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Yang D. Penghitungan jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan. 1. Akuntansi. Jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah.
Misalnya pembelian di atas tanggal 15 pada bulan tertentu dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutannya. Yang kedua, perpajakan. Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas walaupun dibeli di atas tanggal 15 setiap bulannya. Metode penyusutan yang 1. Akuntansi. Metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah unit produksi. Perusahaan harus memiliki metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Yang kedua, perpajakan. Kelompok bangun harus menggunakan metode garis lurus. Lalu kelompok selain bangunan boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun asalkan diterapkan secara asas. Yang F, nilai residu. 1. Akuntansi. Nilai residu harus direview review minuman setiap akhir tahun buku. Yang kedua, perpajakan tidak mengakui adanya nilai residu. Perbedaan paling mendasar terkait dengan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. A. Biaya perusahaan. 1. Akuntansi. Setara harga tunainya pada tanggal pengakuan jika pembayaran ditangguhkan lebih dari satu kali, lebih dari waktu kredit normal, maka sebesar nilai tunai semua pembayaran masa yang akan datang. Lalu, untuk pertukaran aset menggunakan nilai wajar. Yang kedua, perpajakan. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa dihitung dengan menggunakan harga pasar. Yang B, penentuan masa manfaat. 1. Akuntansi bergantung pada justifikasi manajemen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya pakai aset, perkembangan teknologi, pembatasan hukum. 2. Perpajakan sudah diatur dalam Menteri Keuangan saat dimulainya penyusutan. C. 1. Akuntansi. Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. 2. Perpajakan. Penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta. Lalu penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Lalu D. Penghitungan jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan. 1. Akuntansi. Jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah. Misalnya pembelian di atas tanggal 15 pada bulan tertentu dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutannya. Yang kedua, perpajakan. Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas walaupun dibeli di atas tanggal 15 setiap bulannya. Metode penyusutan. 1. Akuntansi. Metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah unit produksi. Perusahaan harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Metode garis lurus yang paling sederhana dan sering digunakan. Metode ini mengasumsikan bahwa aset akan menyusut nilainya secara merata selama masa manfaatnya. Lalu kalau saldo menurun ganda, beban penyusutan akan lebih besar di tahun-tahun awal dan semakin menurun ketika masa manfaat aset akan berakhir. Lalu metode garis lurus yang paling sederhana dan sering digunakan. Metode ini mengasumsikan bahwa aset akan menyusut nilainya secara merata selama masa manfaatnya. Lalu saldo menurun ganda, beban penyusutan akan lebih besar di tahun-tahun awal dan semakin menurun ketika masa manfaat aset akan berakhir. Lalu unit produksi.
Besaran beban penyusutan setiap tahunnya tergantung dengan besaran unit yang diproduksi setiap tahun. Selain itu, ada juga metode penyusutan aset tetap lainnya, yaitu penyusutan saldo menurun tunggal, penyusutan jumlah angka tahun. Penyusutan aset tetap adalah proses pengakuan penurunan nilai aset yang terjadi seiring waktu, penggunaan, atau karena faktor-faktor lain. Pencatatan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan penting untuk mencerminkan nilai aktual dari aset perusahaan. Yang kedua, perpajakan. Kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus. Kelompok selain bangunan boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun asalkan diterapkan secara asas. F. Nilai residu. 1. Akuntansi. Nilai residu harus direview minimum setiap akhir tahun buku. 2. Perpajakan. Tidak mengakui adanya nilai residu. Semua materi yang telah kami paparkan dalam pertemuan 10 ini dapat disimpulkan bahwa aset tetap menurut akuntansi perpajakan adalah sumber daya yang diperoleh perusahaan untuk mengoperasikan jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aset tetap ini terbagi menjadi beberapa wujud seperti tanah dan peralatan dan tidak berwujud seperti goodwill. Penyusutan adalah alokasi biaya aset berwujud selama masa manfaatnya dengan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan dalam metode masa manfaat dan saat dimulainya penyusutan. Dalam perpajakan, ketentuannya lebih teratur, sedangkan dalam akuntansi bergantung pada kebijakan perusahaan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Semoga materinya bisa bermanfaat dan tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.